Des. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi financial technology, 2 materi di buku Venera dan 2 pada chapter. Saya sebagai moderator Mauwaldiansa dan teman-teman saya Gina Maharani, Adimas Diandra, Repo Ardiansa, dan Ella Angelina. Baik, lanjut untuk pemaparan materi yang pertama yaitu untuk chapter kedua, Fintech DIMS yang akan dijelaskan oleh Saudara Repo. Saudara Repo dipersilakan. Baiklah, untuk materi pertama di chapter 2 di buku Venera tentang fintech DEMS, yang pertama yaitu bank memerlukan untuk melakukan kolaborasi dengan kompetitor. Jadi dalam hal ini bank harus bersedia untuk melakukan kolaborasi dengan uh, fintech-fintech yang ada agar apa namanya itu pengelolaan atau ada beberapa fungsi-fungsi yang dapat lebih inovatif untuk melakukan layanan keuangan. Dengan melakukan kolaborasi tersebut, dapat meningkatkan layanan-layanan keuangan dengan signifikan. Selanjutnya, yang kedua, global compliance is key. Jadi kepatuhan global adalah kunci. Jadi untuk fintech-fintech tersebut, karena kita selalu sering menggunakannya atau percaya dengan fintech tersebut, jadi kita harus jadi eh, dunia atau global itu membuat peraturan-peraturan tersendiri gitu. Ada peraturan internasional ataupun peraturan nasional. Jadi agar fintech tersebut lebih terpercaya, akurat, dan bisa digunakan oleh masing-masing pihak. Dan selanjutnya, yang ketiga yaitu lending capital in the 20th century atau pinjaman modal. Jadi di abad 21 pinjaman modal itu sangat sangat berguna gitu kan. Jadi banyak fintech yang menggunakan pinjaman-pinjaman modal atau pinjaman-pinjaman online seperti itu. Materi selanjutnya, the next big innovation in fintech, identify. Identitas adalah bagian penting dari infrastruktur global yang menopang setiap elemen kehidupan kita. Kita sekarang berada di dunia yang terlalu maju untuk infrastruktur identitas kita saat ini. Kita beralih dari dunia fisik ke dunia digital. Identitas belum mendorong inovasi transformatif. Yang ke selanjutnya yaitu tech giants becoming non-bank non-bank banks. Hal ini memberikan kami kesempatan besar untuk mengambil apa yang telah kami pelajari selama 2 tahun sebelumnya dan menantikan masa depan fintech. Kami membuat beberapa prediksi dan yang paling menggiurkan adalah bahwa raksasa media sosial Facebook, jika mereka memilih untuk melakukannya, dapat menjadi bank non-bank. Hanya 2 minggu kemudian, Facebook mengumumkan Facebook Pay. Begitulah kecepatan perubahan yang menarik yang mempengaruhi industri ini. Ini juga merupakan peluang terbesar. Jadi maksudnya untuk fintech ini bukan bukan hanya dari bank saja atau bisa juga dari perusahaan-perusahaan non-bank. Ada selanjutnya, design is no longer an option, user experience. UX in fintech. Desain sebelumnya merupakan hal yang kurang diperhatikan di sektor jasa keuangan. Namun hal ini berubah total karena layanan keuangan bersaing dengan merek konsumen paling terkenal bagi pelanggan. Desain yang baik strategis penting dan juga memberikan pedoman untuk pengalaman pengguna yang baik di fintech. Selanjutnya, sekian dari itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Repo untuk penjelasan materinya. Materi untuk chapter ketiga akan dijelaskan saya sendiri. Materi mengenai Fintech Hub. Pada materi ini akan jelaskan mengenai membina fintech baru dalam komunitas. Nah, terbentuknya klaster Fintech Hub atau Financial Technology ini mendukung tumbuhnya ekosistem financial technology. Klaster ini mempercepat inovasi dan juga transformasi di industri keuangan. Nah, klaster-klaster ini berbagai pemangku kepentingan seperti pengusaha,
teknologi, investor, pemerintah, akademisi yang bila digabungkan dapat mempercepat proses pembelajaran dan kreativitas. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk membina komunitas-komunitas fintech ini, yang pertama itu pelajaran dari seorang pemimpin, yang dimana menjadikan salah satu contohnya itu adalah London yang dinobatkan sebagai pusat dari fintech tersukses di Eropa pada tahun 2015 dan menjadi contoh utama modal manusia hingga dana venture, pasar global, infrastruktur, serta bagi pengembangan sektor di masa yang akan mendatang. Yang kedua itu adalah lokasi. Pelajari lokasi tiap tempat fintech hendak dikembangkan sesuai dengan lokasinya. Contohnya itu Sydney sudah memiliki sektor jasa keuangan yang disegani dan kuat. Selanjutnya yaitu financial technology Perancis dalam hal koneksi. Perancis menghasilkan banyak banyak sekali perusahaan-perusahaan financial teknologi yang terkenal yang diantaranya yaitu salah satunya pendiri dari Cantox, pendiri dari perusahaan pemesanan Facebook dan lain sebagainya. Yang mana perusahaan-perusahaan tersebut sangat-sangat memberikan 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 dampak yang sangat baik dalam dunia financial teknologi. Nah, mengapa Perancis dapat menjadi salah satu negara penghasil fintech yang baik? Itu yang pertama adalah alasannya pusat keunggulan internasional Prancis dalam sains dan teknologi. Negara Prancis sangat terkenal dengan bidang sains dan teknologi dan teknik dan matematikanya, dan banyak penghargaan-penghargaan di bidang sains yang didapatkan oleh negara Prancis, yang membuat negara Prancis sangat unggul dalam bidang sains dan teknologi. Dan selanjutnya yaitu kewirausahaan Prancis dan lingkungan investasi perpajakan. Pemerintah negara Prancis sangat mendukung investasi dan juga perpajakan guna mendukung kewirausahaan di negara Prancis. Selanjutnya yaitu Prancis regulasi untuk layanan keuangan dan inovatif. Pemerintahnya pun juga sangat adaptif dan juga inovatif mengenai regulasi-regulasi mengenai keuangan. Selanjutnya, bisnis strategis dan posisi geografis Prancis. Prancis memiliki ekonomi yang kuat dan beragam. Terletak di jantung Eropa, pasar terbesar di dunia. Negara ini juga merupakan batu loncatan yang ideal untuk pasar di negara-negara Eropa lainnya, seperti Afrika dan Timur Tengah. Dan yang terakhir yaitu perusahaan rintisan fintech Prancis Asosiasi. Nah, Prancis ini membuat juga perusahaan asosiasi yang mana menaungi banyak perusahaan-perusahaan fintech yang dimana sangat berguna untuk rintisan perusahaan financial teknologi untuk menggunakan model bisnis dan juga teknologi yang inovatif. Selanjutnya yaitu perjalanan menuju sebuah financial teknologi terintegrasi ekosistem Belanda. Nah, dalam contoh ini, negara Belanda memiliki ekosistem fintech yang terintegrasi berkat kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisinya. Pemerintah Belanda mendukung inovasi dengan memberikan insentif seperti pajak rendah dan penghapusan biaya administratif untuk bisnis baru. Akselerator-akselerator seperti FinLab, Boost, dan lain sebagainya sangat terhubung dengan pemberi modal pada venture. Ada hal lainnya pun yang mengaruhi tersebut yaitu pemanfaatan peluang, langkah bisnis pertama dalam uh, pergerakan di negara Belanda, hubungan pada pemerintah, relevansi internasional, dan juga tantangan eksekusi. Selanjutnya yaitu suksesnya Luxembourg pusat fintech masa depan. Luxembourg yang kita ketahui bercita-cita menjadi salah satu pusat dari financial teknologi terbesar di dunia. Dan hal ini memang ada argumennya. Menurut informasi teknologi global terkini laporan yang diberikan oleh Forum Ekonomi Dunia, Luxembourg menduduki peringkat ke-9 di dunia dalam hal pemanfaatan informasi dan komunikasi. Perusahaan fintech juga dapat memperoleh keuntungan dari salah satu teknologi paling modern pada saat ini di Luxembourg. Selanjutnya, yaitu Vienna sebagai salah satu pusat fintech nomor 1 dalam penggunaan seluler. Vienna adalah salah satu bagian dari negara Inggris atau London. Nah, Vienna ini menjadi salah satu pusat dari pengembangan teknologi pembayaran seluler yang terbesar saat dahulu yang berbasis di kota Vienna di London. Nah, adapun ekosistem di Vienna ini didukung oleh talenta-talenta manusia yang berkualitas dari universitas-universitas yang baik dan juga pemerintah sangat mendukung melalui insentif penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem fintech di India. Yang kita ketahui bahwa India sangat berkembang dalam dunia financial teknologi karena penekanan banyak teknologi dan e-commerce, investasi yang besar, dan pengusaha yang ambisius. Dan yang selanjutnya yaitu Singapura menjadi financial teknologi masa depan. Yang kita ketahui bersama bahwa Singapura sangat maju dalam bidang teknologi yang sangat-sangat menjadi percontohan di bagian Asia Tenggara, yang mana juga nantinya Singapura diprediksi akan menjadi
raja financial teknologi di masa depan. Selanjutnya akan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adimas. Pada Adimas dipersilakan. Eh, salah di penggina dulu. Mohon maaf untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Gina. Pada Gina dipersilakan. Untuk penjelasan selanjutnya apakah akan dijelaskan oleh Ella? Pada Ella dipersilakan. Langsung langsung di next kan Bay, ini slide chatnya salah itu. Bagian ini, Dimas. Lagi tuh, baru. Oke, bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Pak Dimas dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan ke chapter 3 di itu yang berhubungan dengan uang, alat tukar, satuan hitung dan toko kekayaan. Selanjutnya, eh, lalu kita lanjut. Apa saja ciri-ciri uang yang menjadikannya alat tukar yang baik? Yang ke satu, itu ada efek penerimaan atau jaringan yang luas. Uang harus diterima oleh kedua belah pihak pada transaksi dan oleh berbagai macam bisnis dan konsumen. Yang kedua, kita bisa melihat itu ada tidak rentan terhadap volatilitas ekstrim. Dengan volatilitas ekstrim, mungkin sulit bagi vendor untuk menentukan harga produk mereka. Yang ketiga, ada kepercayaan dalam mendukung. Itu jika masyarakat tidak memiliki pilihan terhadap pemerintah terhadap mata uang, mereka tidak akan mau memegangnya. Yang keempat ada terstandarisasi, yaitu formulir dan penerbitan yang mudah dipahami membangun kepercayaan pada mata uang. Yang kelima ada ukuran atau denominasi yang tepat. Lalu yang keenam ada portable atau jelas, yaitu membawa uang kertas atau kartu plastik jauh lebih mudah daripada batang logam. Yang ketujuh itu tahan lama, mata uang tidak boleh mudah hancur ataupun rusak. Lalu yang kedelapan yang terakhir itu adalah formulir, yaitu adalah aman. Maksud dari aman adalah formulir plastik atau elektronik harus memiliki pelindung keamanan. Slide selanjutnya. Uh, Oke, selanjutnya adalah agar uang dapat berfungsi sebagai penyimpanan nilai, maka uang harus yang pertama itu menyimpan atau menyimpan daya beli untuk konsumsi selanjutnya, memungkinkan konsumen mendapat pengeluaran seluruh pendapatan mereka saat pendapatan tersebut diperoleh. Yang kedua itu adalah menyediakan transfer modal untuk tujuan ekonomi yang lebih tinggi. Itu agar perekonomian berfungsi dengan baik. Penting untuk memiliki aset yang cukup liquid. Nilai dapat disimpan dalam bentuk emas batangan atau karya seni. Namun agar nilai ini dapat dibuka, aset tersebut harus dijual terlebih dahulu. Di sisi lain, uang dapat digunakan secara bebas untuk berbagai keperluan tanpa harus diubah terlebih dahulu. Nah, lanjut yang ketiga itu adalah tidak ada hiperinflasi. Jika nilai uang menurun dengan cepat, orang tidak akan mampu memegangnya dan kegunaannya sebagai penyimpanan nilai akan terganggu. Selanjutnya, eh, selanjutnya adalah sistem keuangan. Itu bagaimana cara kerja kartu kredit. Bisa kita lihat dari gambar di atas. Itu ada 4 pihak dalam setiap transaksi, yaitu pemegang kartu, pedagang, bank penerbit, dan pengakuisisi. Prosesnya adalah yang pertama, pelanggan menggunakan kredit untuk melakukan pembelian. Yang kedua, sistem penjualan menangkap intu pelanggan dan meneruskannya ke pengakuisisi. Yang ketiga, akuisisi pedagang meminta perusahaan pemrosesan kartu untuk mendapatkan persetujuan dari penerbit kartu pelanggan. Lalu yang keempat itu ada perusahaan pemrosesan kartu mengirimkan transaksi ke bank penerbit kartu untuk disetujui. Lalu yang kelima itu ada bank penerbit menyetujui transaksi dan meneruskan respon ke pedagang. Lalu yang terakhir yang enam itu adalah bank penerbit meneruskan pembayaran kepada pengakuisisi pedagang untuk dikreditkan ke pedagang. Selanjutnya, yang lanjutnya adalah jaringan ACH atau Automated Clearing House. Nah, jaringan ACH adalah sistem pembayaran elektronik yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan secara elektronik di antara bank-bank di Amerika Serikat. Pembayaran ACH memungkinkan transfer uang antar rekening bank dengan biaya rendah dan waktu pemrosesan yang relatif cepat. Biasanya dalam satu hingga 2 hari kerja, sistem ini digunakan untuk berbagai transaksi, seperti pengajian, pembayaran tagihan, penarikan otomatis dari rekening bank. Lalu selanjutnya, eh, kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah aplikasi fintech. Yang pertama itu adalah kripto. Mata uang digital atau kripto adalah bentuk uang elektronik
yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang ini beroperasi di jaringan terdesentralisasi yang dikenal dengan blockchain, yang merupakan buku besar digital publik yang mencatat semua transaksi. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana sih cara kerja Bitcoin. Bitcoin bekerja sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain. Yang pertama, blockchain. Bitcoin menggunakan jaringan blockchain, yaitu sebuah buku besar digital yang mencatat semua transaksi. Setiap transaksi dikumpulkan dalam sebuah blok, dan blok-blok ini dihubungkan secara kronologis. Yang kedua itu adalah penambangan atau mining. Transaksi Bitcoin diverifikasi oleh miners yang menggunakan daya komputasi untuk memecahkan teka-teki matematika kompleks. Yang ketiga ada desentralisasi. Itulah tidak ada otoritas pusat yang mengontrol Bitcoin. Jaringan ini didukung oleh banyak komputer di seluruh dunia yang saling berinteraksi secara peer-to-peer. Yang keempat ada keamanan dan kriptografi. Ya. Itu adalah setiap transaksi dilindungi oleh kriptografi untuk mencegah pemalsuan atau perubahan data. Alamat penggunaan dan kunci pribadi juga dienkripsi untuk melindungi identitas kepemilikan Bitcoin. Yang kelima atau yang terakhir adalah transaksi. Yaitu penggunaan dapat mengirim dan menerima Bitcoin langsung satu sama lain tanpa perantara seperti bank. Nah, transaksi ini anonim tetapi tercatat di blockchain. Nah, dengan cara ini Bitcoin memungkinkan transaksi digital yang aman dan transparan tanpa memerlukan pihak ketiga. Lalu selanjutnya masuk ke Silk Road. Itu adalah Bitcoin dapat juga digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang dan senjata. Dan jenis pembelian ilegal ini sebagian menjadi penyebab kejatuhan Silk Road. Silk Road adalah pasar daring yang didirikan pada tahun 2011 oleh Ross uh, Ulbricht. Pasar ini beroperasi di tempat yang dikenal sebagai web gelap, yang merupakan bagian terenkripsi dari internet tempat penggunaan data melindungi identitas mereka. Yang selanjutnya adalah Mountain Gold. Nah, itu masalah keamanan menyebabkan kejatuhan Mountain Gold atau Mountain Gold adalah bursa Bitcoin yang berbasis Tokyo, yang pada suatu waktu menangani sebanyak 70% dari semua transaksi Bitcoin. Bursa ini gulung tikar pada tahun 2014 karena mengumumkan bahwa Bitcoin yang saat itu bernilai lebih dari 450 juta dolar telah dicuri dari akun pelanggan. Uh, Mungkin itu saja materi dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, akan jelaskan kepada rekan saya selanjutnya. Silakan kepada rekan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah Bitcoin di Tiongkok. Nah, motivasi. Yang pertama motivasi. Salah satu motivasi bagi pengguna mata uang kripto adalah bahwa mata uang kripto merupakan cara pengguna kripto menghindari pembatasan mata uang, memungkinkan pemindahan kekayaan secara anonim. Yang kedua, dominasi pasar. Tiongkok pernah menyumbang hampir 90% perdagangan Bitcoin, tetapi pada September 2017, pemerintah mulai mengatur bursa Bitcoin menurunkan pangsa pasar menjadi sekitar 25%. Yang ketiga, kekhawatiran risiko bagi investor dan potensi pencucian uang menjadi perhatian. Sementara pangsa pasar Tiongkok menurun. Jepang dan Amerika Serikat meningkatkan partisipasi mereka dalam perdagangan Bitcoin. Selanjutnya, Bank Inggris, Bank of England, menyatakan bahwa mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan PDB hingga 3% dengan memproses transaksi langsung antara konsumen dan bisnis. Ini juga akan menyediakan instrumen kebijakan moneter tambahan untuk menstabilkan siklus bisnis. Yang kedua, penawaran koin perdana. Install Coin Offering atau ICO adalah cara bagi perusahaan swasta untuk mengumpulkan dana dengan menawarkan token digital kepada investor. Mirip dengan penawaran umum perdana, token ini biasanya dibayar dengan Bitcoin dan diharapkan akan meningkat nilainya, namun ICO tidak terregulasi dan berisiko. Dengan SEC menganggap beberapa token sebagai sekuritas yang harus mematuhi hukum. Plus Bank of China juga menganggap ICO ilegal. Selanjutnya blockchain, suatu bentuk teknologi buku besar terdistribusi.
Blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi yang mendasari mata uang digital, memungkinkan validasi transaksi berbagai aset tanpa bergantung pada otoritas pusat. Ini menghubungkan transaksi dalam blok dan sering memerlukan bukti kerja. Untuk verifikasi, blockchain memungkinkan transfer saldo elektronik secara langsung antara individu, mengurangi biaya dan waktu pemrosesan dibandingkan sistem keuangan terpusat. Selanjutnya gambar 3.7 menunjukkan jaringan buku besar terdistribusi, menggambarkan model di mana transaksi dan data kepemilikan dikelola secara terdesentralisasi. Dalam model ini, setiap peserta dalam jaringan memiliki salinan buku besar yang sama, memungkinkan mereka untuk memverifikasi dan mencatat transaksi secara langsung tanpa memerlukan otoritas pusat. Nah, keuntungan dari jaringan buku besar terdistribusi ini termasuk yang pertama, kecepatan clearing dalam penyelesaian. Transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan detik, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, pengurangan risiko. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk entitas pusat, risiko kegagalan sistem terpusat dapat diminimalkan. Yang ketiga, transparansi. Semua peserta memiliki akses ke riwayat transaksi dan meningkatkan akuntabilitas. Yang terakhir, pengurangan biaya. Mengurangi biaya yang biasanya terkait dengan proses clearing dan penyelesaian tradisional. Selanjutnya BIS, teknologi buku besar digital. Nah, dalam laporan Februari 2017, Bank for International Settlements atau BIS merangkum manfaat. Yang pertama, mengurangi kompleksitas, yang kedua mengurangi kebutuhan rekonsiliasi lintas berbagai pencatatan infrastruktur, yang ketiga potensi ketidakpastian mengenai masalah operasional dan keamanan yang timbul akibat teknologi, yang keempat tidak adanya kerangka tata kelola yang efektif dan kuat, dan masalah terkait integritas dana, kekekalan dan privasi. Selanjutnya R3. R3 dibentuk pada 2014 adalah konsorsium 75 lembaga keuangan yang mengembangkan teknologi blockchain. Pada 2016 mereka menguji solusi blockchain untuk pinjaman sindikasi, bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang selanjutnya lembaga perwalian penyimpanan dan clearing. Depository Trust and Clearing Corporation atau DCC adalah lembaga penyimpanan dan clearing sentral untuk perdagangan derivatif keuangan, meskipun perannya terancam oleh teknologi buku besar terdistribusi. DTCC mengumumkan pada Januari 2017 bahwa mereka akan mengganti sistem penyimpanan data swap gagal bayar kredit dengan buku besar terdistribusi, dikelola oleh IBM dan didukung oleh Akseni NR3. Selanjutnya pembayaran. Beberapa aplikasi fintech yang paling inovatif dan sukses adalah di bidang pembayaran. Perkembangan ini terjadi di beberapa bidang berbeda. Yang pertama dompet seluler, yang kedua pembayaran seluler, yang ketiga print out sell, yang keempat memonetasi data. Adyen, pembayaran Apple, persegi, garis, Venmo, Zelle, dan lain-lain. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Gina Gina, dipersilakan. Baiklah, kita masuk ke chapter terakhir, chapter keempat, lembaga keuangan. Pada intinya, sistem perbankan itu menyediakan fungsi ekonomi yang penting dalam membayar kembali kepada mereka yang memiliki kelebihan dana dan memberikan modal di tempat yang membutuhkan. Ketidakseimbangan informasi, bahaya moral, dan seleksi yang merugikan. Asimetri informasi dapat merugikan seseorang jika asimetri informasi ini terjadi sebelum transaksi itu terjadi. Hal itu dapat menyebabkan situasi yang disebut dengan seleksi yang merugikan. Next slide.
Next slide, please. Selanjutnya, bank investasi. Bagi perusahaan dan badan pemerintah yang membutuhkan dana, bank investasi menyediakan berbagai bantuan dalam penggalangan dana tersebut. Yang pertama ada sekuritisasi aset, di mana sekuritisasi aset ini adalah penggabungan sejumlah besar pinjaman dan menjadi paket yang dihasilkan kepada investor. Ada penggabungan dan akuisisi. Yang kedua ada perantara utama. Yang ketiga ada serikat kredit. Selanjutnya, bank sentral. Dalam hal ini dapat dicontohkan ada bank dari Amerika Serikat, yakni Federal Reserve System atau the Fed, yang diusulkan oleh Alexander Hamilton pada tahun 1913 sebagai respon terhadap kepanikan bank tahun 1909. The US Fed ini memiliki beberapa peran. Yang pertama, mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, menyediakan layanan keuangan untuk sistem perbankan, melaksanakan kebijakan moneter, bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir, menyediakan layanan perbankan untuk pemerintah Amerika Serikat, dan masih banyak yang lainnya. Next slide. Perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana lindung nilai, reksadana, dana yang diperdagangkan di bursa. Produk asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko. Penyedia pengumpulan dana dalam bentuk premi yang kemudian diinvestasikan di berbagai pasar. Dana lindung nilai mengumpulkan investasi dari mitra terbatas dengan persyaratan minimum yang biasanya besar. Selanjutnya ada shadow banking atau perantara keuangan lainnya, yaitu ada beberapa jenis layanan keuangan lain yang menyediakan pembiayaan di dalam cakupan regulasi tersebut. Aktivitas ini disebut shadow banking atau produk pembiayaan non-bank. Hal ini dilakukan oleh berbagai peserta seperti bank investasi, pemberi pinjaman hipotek, dana pasar uang, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Next slide. Inovasi historis di lembaga keuangan besar. Yang pertama ada kartu kredit. Kartu kredit telah tersedia selama lebih dari 60 tahun. Tetapi kemajuan teknologi menghasilkan hal yang lebih efisien dari penerimaan yang luas. Selanjutnya ada pengembangan sekuritisasi aset. Selanjutnya ada ATM, yaitu terbukti menjadi kemudahan yang luar biasa bagi nasabah yang dapat tidak dapat pergi ke cabang bank selama jam kerja, dan menyediakan cara otomatisasi lainnya yang berbiaya rendah dan lebih mudah. Selanjutnya, yang terakhir ada bank digital terbaik di dunia. Salah satunya adalah DBS. DBS didirikan oleh pemerintah Singapura pada tahun 1968. Dinobatkan sebagai bank digital terbaik dunia di tahun 2016 menurut Euronomy 2017. DBS melakukan transaksi secara digital, tetapi juga berupaya untuk melakukan inovasi digital dalam hal layanan bank. Saya kira itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itu tadilah pemaparan materi terakhir yang akan dilakukan pada kelompok kami, kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.